Oke. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah IF 2211 Strategi Algoritma. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu, dimulai dari NIM terkecil dulu aja deh. Halo semuanya, kenalkan nama aku Fikri Khairon Fadila dengan NIM 135200056. Oke, lanjut. Kenalin, aku Ubaidillah Arik Pratama dengan NIM 135200085. Dan kenalin, aku Marco Tridio, NIM-nya 135201119, kami dari kelompok Not Responding. Nah, jadi overview tugas besar ini intinya kita membuat suatu program dengan GUI yang menerapkan algoritma DFS dan DFS untuk membuat suatu folder crawler. Ini itu apa sih? Itu program untuk mencari file dimulai dari suatu starting directory. Nah, untuk tugas besar ini kami menggunakan bahasa pemrograman C# dengan Kakas Visual Studio Net. Nah, dalam pembuatannya, untuk membuat grafnya kami membuat library khusus namanya MSAGL. Ini adalah overview dari apa yang kita buat. Jadi di sini kita bisa memasukkan input, baik folder maupun nama filenya, kita bisa memilih metodenya, kita bisa nge-set crawling speed-nya, ini yang ditunjukkan di gambar kayak di-update tiap berapa detik. Tipe pencariannya bisa mencari semua atau satu saja. Ini nanti ada graf pencariannya, dan kita bisa punya hyperlink yang membuka folder sesuai path yang kita temukan. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana program ini bisa menjalankan DFS dan BFS. Yang pertama, algoritma yang kami gunakan adalah DFS, seperti sesuai di spesifikasi. Jadi, intinya DFS ini akan melakukan pencarian folder dan file dengan memprioritaskan kedalaman folder terlebih dahulu. Dan hal ini bisa kami implementasikan menggunakan data structure, yaitu stack. Setiap node akan diproses dengan cara memasukkan anak-anak dari node tersebut ke dalam stack, dan anak dari suatu node bisa berupa folder maupun berupa file. Ketika sebuah node diproses, node tersebut akan dimasukkan ke dalam graf. Lalu untuk urutan prioritasnya sendiri, dari urutan file dan foldernya adalah dimasukkan folder dengan abjad terbesar terlebih dahulu, diikuti oleh file-file dengan abjad terbesar. Selanjutnya di sini adalah ilustrasinya. Bisa dilihat pada folder find me terdapat folder 1, folder 2, dan juga file natme.txt. Sesuai urutan prioritas yang sudah saya sampaikan tadi, akibatnya adalah file natme akan berada di top dari stack. Jadi natme akan dicek terlebih dahulu. Setelah dicek ternyata itu tidak sesuai dengan yang mau kita cari, yaitu findme.txt. Maka kita akan pop file natme dan lanjut ke folder 1. Di folder 1 kita bisa melihat ada file findme.txt di dalamnya. Dan dari situ kita push file tersebut ke dalam stack. Kemudian di langkah yang terakhir, karena findme.txt tadi baru kita push dari stack, maka langsung akan kita cek di langkah selanjutnya. Dan ternyata itulah file yang kita cari. Dan kesimpulannya, karena simple findme2 masih ada di dalam queue, simpul tersebut itu akan diberi warna hitam karena sudah dicek oleh program, dan juga path yang ditemukan adalah dari folder findme masuk ke folder 1 dan menemukan file findme.txt. Oke, selanjutnya dengan metode BFS. Sesuai dengan spesifikasi, kami disuruh untuk melakukan crawling pada folder dengan menggunakan metode BFS. Nah, pada metode BFS ini, alih-alih menggunakan stack, kami menggunakan queue. Jadi proses BFS ini dilakukan secara iteratif menggunakan queue.
Dengan setiap node akan diproses dengan cara memasukkan anak-anak dari node tersebut ke dalam queue. Atau bisa juga kita sebut anak-anak tersebut adalah simpel tetangga dari node tersebut. Kemudian anak dari suatu node bisa berupa folder maupun berupa file. Kemudian ketika sebuah node diproses, node tersebut akan dimasukkan ke dalam graph. Nah, urutannya mirip seperti pada DFS, yaitu file terlebih dahulu dari objek terkecil, kemudian diikuti oleh folder dari objek terkecil. Oke. Mari kita lihat pada ilustrasinya. Misalkan, kita memiliki sebuah directory dengan struktur berikut. Kemudian kita ingin mencari findme.txt. Mirip seperti pada proses DFS. Yang akan kita lakukan yang pertama adalah mengambil head atau starting directory-nya. Kemudian kita mengambil head-nya, kemudian kita mengunjungi semua tetangga dari findme. Yaitu ada findme not.me.txt, kemudian folder 1 dan folder 2. Saya perjelas kembali, not.me.txt adalah file, 1 adalah folder, dan 2 adalah folder. Kemudian kita akan melakukan dequeue dari simpel hidup atau queue simpel hidup tadi. Kita akan mendequeue not.me.txt atau file. Kita akan mencocokkan apakah itu yang akan kita cari, ternyata bukan. Kemudian kita lanjut untuk mendequeue pada queue simpel hidup. Kita mendequeue findme 1. Kemudian kita akan mengecek, oh ternyata findme 1 memiliki sebuah file, maka kita akan melakukan queue sehingga isi dari queue kita saat ini adalah findme 2, findme 1 dan findme 2, findme 1, findme.txt. Oke. Kemudian kita akan mengambil findme 2. Oke, terus setelah itu kita akan melakukan pengecekan. Oh, ternyata di sana ada findme 23, maka kita masukkan ke dalam queue. Kemudian proses selanjutnya lagi, kita dequeue, kemudian kita cek apakah itu file yang kita cari, ternyata benar. Oke, karena itu kita sudah mendapatkan file yang kita cari, dan dikarenakan simpul findme 23 masih ada di dalam queue, simpul tersebut diberi warna hitam karena tidak dicek oleh program. Oke, itu garis besar bagaimana program folder crawler kita berjalan. Untuk selanjutnya kami akan menunjukkan demo dari program yang sudah kami buat. Untuk demo program, kami sudah menyiapkan suatu test folder. Ini suatu folder crawler test yang terdiri atas beberapa folder. Dan ada beberapa text file random yang namanya sama. Some random text file, ini ada folder yang kedalamannya 3, ada juga yang kedalamannya cuma 2. Jadi kita variasikan, dan file yang ingin kita cari adalah file bernama folder crawler ini. Letaknya ada banyak. Di sini ada total 3 file folder crawler di tempat-tempat yang berbeda. Kita akan mencoba untuk menjalankan program ini pada folder ini. Kita buka dulu programnya. Kami akan memilih path yang tadi. Di mana file yang kita cari bernama foldercrawler.txt. Untuk simulasi pertama, kami akan menggunakan DFS dengan crawl speed 100 milisecond, dan kita tidak mencari semua occurrence. Apabila kita tidak mencari semua occurrence ketika file ditemukan, besar kemungkinan bahwa masih ada file yang lain yang masih ada di dalam stack atau queue. Nah, file-file yang masih ada di dalam stack atau queue ini akan diberikan warna hitam. Warna merah artinya sudah mencapai akhir dan tidak ditemukan, warna hijau itu path yang merujuk ke folder. Ini hyperlink-nya bisa diklik dan akan membuka Explorer ke tempat yang ditemukan.
Selanjutnya, kita bisa menambahkan crawl speed biar prosesnya lebih terlihat. Kita lihat untuk DFS. Ini kita mencari per tingkat, bisa dilihat. Nah, ketika folder crawler di sini sudah ditemukan, karena masih ada QQ file-file dari folder 2 dan folder 3, file tersebut diberi warna hitam, artinya tidak diproses karena sudah menemukan sesuatu yang benar. Selanjutnya kita bisa pakai pilihan Find All Occurrence. Untuk DFS terlihat dia search-nya mendalam, folder 2 sampai dalam dulu, sudah selesai baru folder 3. Dan untuk DFS, hal yang sama seperti DFS sebelumnya terjadi. Searching-nya dilakukan per tingkat. Sampai ditemukan file-file semua sudah dapat. Ini bisa dilihat ya. Ini folder 1, kebuka folder 1. Yang ini ada di folder 4, kebuka folder 4. Dan yang ini ada di folder 6. Selanjutnya untuk terakhir, kami akan mencoba untuk mencari file yang tidak ada. Misalnya tidak ada txt. Apabila kita tidak ingin melihat ini, biar searching time-nya cepat, kita bisa set 0 milisecond. Ini langsung menghasilkan instan. Dan waktunya juga cepat. Dan apabila tidak ada path-nya akan tulisan path not found dan nggak ada hyperlink yang bisa kita gunakan. Mungkin sekian dari demo kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.